Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang pasar uang dan valuta asing. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama. Nama saya Alexander Brian Pendosi dan teman saya Nanda Rizky Pratiwi. Saya Mariani Tuduk Seran. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, pasar uang. Definisi: pasar uang adalah tempat diperdagangkannya dana atau surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun jangka pendek. Pasar uang sendiri hadir dalam bentuk lembaga di mana individu atau lembaga yang berlebihan dana jangka pendek bertemu dengan individu yang membutuhkan uang. Pasar uang dikatakan efisien jika dapat memindahkan uang dari unit surplus ke unit defisit dalam jumlah besar, dalam waktu singkat, dan dengan biaya yang sangat rendah. Fungsi pasar uang. Yang pertama, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat, modul bank dan lembaga keuangan lainnya. 4. Sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. 5. Sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. 6. Sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang ketujuh, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Tujuan pasar uang. Terdapat 2 jenis tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dari pihak yang menanamkan dana. Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu dan membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang dilakukan melalui perusahaan perbankan maupun sekuritas, di mana nantinya orang yang melakukan transaksi investasi dalam pasar uang ini akan mendapatkan imbal balik, return. Setiap transaksi yang dilakukan di pasar uang bisa dilakukan secara pribadi maupun menggunakan jasa perantara, broker. Pasar uang bisa menjadi pertemuan para pemodal atau mereka yang memiliki kelebihan dana dengan individu atau perusahaan yang membutuhkan dana. Hal ini tentunya akan saling menguntungkan untuk memutar roda perekonomian. Pasar falas. Definisi pasar falas. Valuta asing yang biasa disingkat falas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai forex, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs atau suatu mata uang. Fungsi pasar falas. 1. Transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari satu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi keliling internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. 2. Pemberian kredit. Perdagangan internasional sebagian besar tergantung pada fasilitas kredit. Eksportir mungkin mendapatkan kredit pada pengiriman dan pasca pengiriman. Fasilitas kredit tersedia juga untuk eksportir. 3. Penyediaan fasilitas lindung nilai. Pasar valuta asing menyediakan fasilitas hedging atau lindung nilai. Hedging mengacu pada perlindungan risiko ekspor dan menyediakan mekanisme bagi eksportir dan importir untuk melindungi diri terhadap
risiko fluktuasi nilai tukar. Tujuan pasar falas: 1. Sebagai transaksi pembayaran. 2. Untuk mempertahankan daya beli. 3. Agar dapat mengirimkan uang ke luar negeri. 4. Untuk memperoleh keuntungan. 5. Untuk pemegaraan risiko (hedging). 7. Untuk memudahkan belanja. Simpulan, pasar uang merupakan tempat perdagangannya dana atau surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dana jangka pendek yang dimaksud di sini adalah dana yang dapat dikumpulkan oleh perusahaan dan individu selama periode 1 hari hingga 1 tahun dan dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Permintaan di pasar keuangan didorong oleh kebutuhan atau sifatnya untuk menghimpun berbagai dana jangka pendek secara cepat. Oleh karena itu, fungsi dari pasar uang akan menjadi alternatif terutama bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan lembaga lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan cadangan dana untuk akses likuiditas. Sedangkan pasar valuta asing adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Aktivitas dalam pasar valuta asing berupa pertukaran valuta asing yang dilakukan perorangan maupun perusahaan atau pemerintah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing biasanya terdiri dari bank umum, bank sentral, para dealer valuta asing, dan para agen retail valuta asing termasuk perusahaan-perusahaan jasa penukaran mata uang atau valuta asing. Keuangan fundamental. Pasar valuta asing terkoneksi secara global di mana pusat-pusat keuangan internasional saling terkoneksi menggunakan teknologi komunikasi yang ada, sehingga transaksi valuta asing pada skala internasional dapat dilakukan secara daring. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.